Kita sekarang berada di ranjangnya Istana Pagaruyung. Tuh. Di sini dilarang masuk, tapi saya nggak bisa diatur, masuk aja. Tuh. Permaisurinya mana? Tuh. Tuh kan? Like a Hellcat. Oke guys, kita sudah sampai ya di komplek Istana Pagaruyung. Kita akan coba untuk masuk, kita lihat ada apa saja di dalam. Ikuti terus ya. Istana Basa, yang lebih dikenal dengan nama Istana Pagaruyung, adalah sebuah istana yang terletak di Kecamatan Tanjung Emas, Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana Basa ini berjarak lebih kurang 5 km dari pusat kota Batu Sangkar. Istana ini merupakan objek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat. Istana Basa Pagaruyung yang berdiri sekarang ini sebenarnya adalah replika dari yang asli. Istana Basa yang asli terletak di atas Bukit Batu Patah dan terbakar pada tahun 1804 oleh kaum Padri ketika terjadi Perang Padri. Perang Padri yang terjadi ketika itu adalah perang antara bangsawan kaum adat dengan kaum Padri. Istana tersebut yang terbakar kemudian didirikan kembali, namun kembali terbakar pada tahun 1966. Proses pembangunan kembali Istana Basa Pagaruyung dilakukan dengan peletakan tunggak tuo atau tiang utama pada tanggal 27 Desember 1976 oleh Gubernur Sumatera Barat waktu itu, Harun Zain. Bangunan baru ini tidak didirikan di tapak istana yang lama, tetapi di lokasi yang baru di sebelah selatannya. Pada akhir 1970-an, istana ini telah bisa dikunjungi oleh umum. Istana Pagaruyung asli dibangun seluruhnya dengan batang-batang kayu. Namun, bangunan yang terbaru dibangun dengan struktur beton modern. Namun demikian, Istana Basa Pagaruyung tetap dibangun dengan mempertahankan teknik tradisional dan material kayu yang dihias dengan 60 ukiran yang menjelaskan filosofi dan budaya Minangkabau. Istana Pagaruyung memiliki 3 lantai dengan 72 tiang dan gonjong sebagaimana pada umumnya rumah gadang di Minangkabau yang dilengkungkan surpat tanduk dari 26 ton serat ijuk. Istana ini juga dilengkapi dengan lebih dari 100 replika furnitur dan artefak antik Minang yang bertujuan agar istana dihidupkan kembali sebagai pusat budaya Minangkabau serta objek wisata di Sumatera Barat. Istana Pagaruyung pada awalnya dibangun di Bukit Batu Patah dan terbakar pada saat terjadinya Perang Padri pada tahun 1804. Lalu istana dibangun kembali dan kembali terbakar pada tahun 1966. Istana tersebut dibangun lagi pada tahun 1976 sebagai replika dari Istana Pagaruyung yang asli. Istana tersebut dibangun setelah pemberantasan gerakan PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958 yang berpusat di Sumatera Barat. Pada malam tanggal 27 Februari 2007, Istana Basa Pagaruyung mengalami kebakaran hebat akibat petir yang menyambar di puncak istana. Akibatnya, bangunan 3 tingkat ini harus terbakar. Ikut terbakar juga sebagian dokumen serta kain-kain hiasan. Diperkirakan hanya sekitar 15% saja barang-barang berharga yang bisa diselamatkan. Barang-barang yang lolos dari kebakaran tersebut sekarang disimpan di Balai Benda Purbakala Kabupaten Tanah Datar. Biaya pendirian kembali Istana Basa Pagaruyung pasca kebakaran diperkirakan lebih dari 20 miliar
Istana tersebut selesai dibangun selama 6 tahun dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013. Adapun terbakarnya Istana Basa Pagaruyung dan runtuhnya Kerajaan Pagaruyung diakibatkan oleh Perang Padri. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 sampai 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Kebiasaan yang dimaksud seperti perjudian, penyambungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau dan sirih, dan juga aspek hukum adat matrilineal mengenai warisan serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Tidak adanya kesepakatan dari kaum adat yang padahal telah memeluk agama Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut memicu kemarahan kaum Padri sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803. Hingga tahun 1833, perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama Minang dan Mandailing. Dalam peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Harimau dan Salapan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh yang di Pertuan Pagaruyung. Waktu itu adalah Sultan Arifin Muningsyah. Kaum adat yang mulai terdesak meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Namun keterlibatan Belanda ini justru memperumit keadaan, sehingga sejak tahun 1833 kaum adat berbalik melawan Belanda dan bergabung bersama kaum Padri, walaupun pada akhirnya peperangan ini dapat dimenangkan oleh Belanda. Perang Padri termasuk peperangan dengan rentang waktu yang panjang, menguras harta dan mengorbankan jiwa raga. Perang ini selain meruntuhkan kekuasaan Kerajaan Pagaruyung, juga berdampak merosotnya perekonomian masyarakat sekitarnya dan memunculkan perpindahan masyarakat dari kawasan konflik. Halo, kita sekarang berada di ranjangnya Istana Pagaruyung. Tuh. Di sini dilarang masuk, tapi saya nggak bisa diatur, masuk aja. Tuh. Permaisurinya mana? Oke guys, inilah penampakan interior di dalam Istana Pagaruyung. Sangat indah sekali ya, dengan ukiran-ukiran khas Minangkabau. Ini terbuat dari kayu semua guys. Ini lantainya kayu, tiangnya kayu, dengan ornamen-ornamen yang sangat indah. Dan ini view dari atas Istana Pagaruyung ya, ke arah luar. Ini masih ada lagi tangga ke atas. Kita coba exploring ke atas ya. Ini tangganya. Kita naik aja. Semuanya terbuat dari kayu berkualitas dengan ukiran-ukiran yang sangat indah. Nih, seperti ini. Semua sudut ruangan itu
itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran kayu dengan motifnya rata-rata tuh bunga ya, motif bunga. Seperti ini interior di dalam Istana Pagaruyung. Ini sangat tinggi sekali ya, ini ke bawah sekitar 20-30 meter ini ada. Nah ini kita udah berada di bagian yang paling atas, puncaknya. Dan view di bagian belakang itu seperti ini, juga sangat indah ya, dengan latar belakang bukit tebing.